kita seminar satu sesi lagi sebelum kita nanti menikmati makan siang kita. Sebelumnya aku akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSTA yang merupakan Sekretaris Jenderal HKBP. Kepada Amang Victor kami persilahkan. Sekali lagi, Shalom Horas. Yang kami hormati Amang Preses, Amang Pendeta Crimson. Namanya siapa? Pendeta kita? Margareta. Dan juga adik-adik yang kami sayangin. Mohon maaf karena berubah-ubah penjabalannya, tapi begitulah keadaan kita karena tidak semua ada di dalam kendali kita. Pertama-tama saya dan kami pimpinan HKBP sangat-sangat mengapresiasi kalau ada distrik yang bisa melakukan seperti ini, karena tidak semua distrik melakukan yang seperti ini, remaja, pemuda. Oleh karena itu kita tepuk tangan dulu. Dari segi jumlah, Medan Utara itu kecil, tapi dampaknya dahsyat. Bisa menginspirasi distrik-distrik yang lain. Karena ada yang lebih besar distrik dari distrik Medan Utara, tapi ya pemuda, remaja pemudanya tidak semua melakukan hal-hal yang baik yang seperti ini. Oleh karena itu, biarlah seluruh proses yang sudah ditempuh mulai kemarin dan hari ini kiranya boleh menginspirasi semua teman-teman. Pertama-tama dulu saya ingin memastikan apakah di antara saudara yang hadir di sini orang tua kita masing-masing yang mungkin seusia saya sudah relatif sama dengan kehidupan saudara-saudara remaja dan pemuda ini. Artinya dari segi beban kehidupan masa anak-anak, kesejahteraan, kira-kira ada tidak di antara orang tua saudara yang sudah relatif sama seperti kemudahan-kemudahan yang saudara sudah alami saat ini? Bolehkah saya minta tolong tunjuk tangan siapa yang sudah orang tuanya semudah, sejahtera Anda ini semua? Adakah? Sudah. Jadi orang tua saudara sudah sama seperti keadaan yang saudara sekarang ya. Sudah kemudahan. Tentu bedanya mungkin dulu belum pakai Android ya, mungkin barangkali. Tapi tetap ada peningkatan dengan sekarang ya, walaupun masih ada di antara saudara. Artinya kehidupan Anda sekarang sudah berkecukupan, lebih sejahtera. Orang tua saudara juga sama seperti kehidupan Anda sekarang. Kalaupun itu ada minoritas, saya yakin betul orang tua kita masing-masing yang sudah 40-an, 50-an tahun ke atas, hidup mereka jauh lebih pahit dibandingkan dengan hidup saudara-saudara dengan zaman ini dengan berbagai kemudahan. Oleh karena itu, saya untuk bagian yang pertama ini, izinkan saya menyampaikan kira-kira begini. Kalau orang tua saudara-saudara yang mengalami pahit getirnya kehidupan, mungkin orang tua saudara-saudara dulu menangis karena kurang makan, dan generasi saudara-saudara ini banyak menangis ketika dikasih makan. Iya kan? Saya perhatikan ibu-ibu sekarang banyak sekali bergumul hanya untuk memasukkan 2 sendok ke mulut anaknya aja sudah capeknya bukan main. Dan mungkin diantara orang tua saudara-saudara dulu pakaiannya mungkin hanya ganti sekali setahun,
Nah, saudara sekarang sudah bisa hampir hitungan jam berganti online dan lain sebagainya. Menu makanan orang tua saudara-saudara dulu mungkin ya hampir sama. Kalau saya ya ikan asin hari Senin sampai hari Minggu gitu terus lah, nggak ada perubahan. Ini kalau makan ayam hanya dua kemungkinan. Satu, kalau ada anak sakit, ayam ditebas supaya cepat sembuh. Dan kemungkinan yang kedua, kalau ayam itu yang sakit, terpaksa dipotong karena tidak ada yang makan. Nah, kalau kita banding-bandingkan, orang tua saudara-saudara mungkin ada yang jalan kaki dari rumah ke sekolah SMP, atau mungkin paling peningkatan kemudian naik sepeda. Saudara-saudara sekarang kuliah, sekolah sudah ada yang mulai dari yang naik angkot pun sudah merasa dia sangat menderita, padahal dulu angkot itu barang mewah. Sudah ada yang saudara-saudara yang naik sepeda motor, mungkin ada yang sudah naik mobil. Nah, pesan moralnya begini, saudara-saudara, kalau generasi orang tua kita mengalami pahit getirnya kehidupan serba terbatas, bisa menjalani hidupnya sekarang dengan tangguh, dengan baik, apalagi generasi yang seperti ini yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih banyak kemudahan, sudah pastilah hidup saudara-saudara bisa lebih berkualitas dibandingkan dengan orang tua saudara-saudara. Nah, menurut saya ini sangat penting, karena ketika kita hanya melihat diri kita sendiri yang mungkin masih banyak yang kita dambakan, biasanya orang akan membandingkan dirinya dengan orang lain dan menjadi tidak bahagia. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan supaya dengan perjumpaan kita ini, karena toh perubahan kehidupan saudara-saudara ini pastilah campur tangan Tuhan bekerja sehingga hidup saudara-saudara bisa lebih baik, bisa lebih enak. Banyak hal yang lebih mudah dibanding generasi sebelumnya, itu pastilah karena Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di situ. Bukan karena kemampuan kita, kepintaran orang tua kita, bukan karena hal-hal lain. Tetapi kalau ada perubahan positif dari generasi ke generasi, kita mengaku bahwa ini adalah bagian dari karya Tuhan. Nah, untuk itulah sekali lagi pada kesempatan ini mungkin ada di antara saudara-saudara GMKI agak mirip-mirip sedikit dengan apa yang ingin saya share. Berharap ini menjadi komitmen kita bersama ke depan, yaitu sebagai generasi muda HKBP yang selama ini kita dengar pemuda adalah masa depan gereja, tapi hari ini kita harus menyadari bahwa pemuda HKBP bukan hanya masa depan gereja, tapi masa kini gereja. Karena apa? Saudara-saudara tidak hanya dipersiapkan menjadi warga gereja di masa depan, tetapi saudara-saudara sudah dewasa seperti ini, pastilah ada sesuatu yang kita sumbangkan dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Izinkan saya mengajak kita, saudara-saudara sekalian, untuk hari ini berkomitmen untuk mewujudkan 3 tinggi dan 1 rendah. Bolehkah saya berdiri supaya lebih dan tolong saya tidak mau menceramahi, tidak menggurui, kita sharing berbagi pengalaman, karena ya pernah mengalami sebagai seorang pemuda, sekarang melayani sebagai pendeta. Komitmen saudara-saudara hari ini mewujudkan 3 tinggi, 1 rendah. Tinggi yang pertama adalah, dan ini sengaja urutannya yang paling atas, tinggi yang pertama adalah tinggi iman. Dan tinggi yang kedua adalah tinggi ilmu pengetahuan. Tinggi yang ketiga adalah tinggi dalam perbuatan baik. Dan 1 rendah, yaitu rendah hati. Yakinlah adik-adikku yang baik, jika ini komitmen saudara-saudara mulai hari ini sampai ke depan, itulah kunci suksesmu di masa depan, membuat hidupmu bahagia, hidupmu penuh damai sejahtera, hidupmu penuh sukacita, dan saudara-saudara bisa menjadi pembawa-pembawa kebahagiaan, pembawa-pembawa sukacita, dan pembawa-pembawa damai sejahtera.
Sedikit saja, mengapa ini urutannya yang pertama, kita katakan tinggi iman. Dan memang ini harus fondasi orang percaya. Ada satu ungkapan, pohon yang tinggi membutuhkan akar yang dalam, supaya pohon tidak tumbang. Bangunan yang tinggi juga butuh fondasi yang kokoh. Setinggi apapun besok jabatan saudara-saudara, sebanyak apapun hartamu besok, kalau akarnya tidak dalam, tertancap di dalam Tuhan, tidak ada yang diharapkan dari saudara-saudara untuk kebaikan bagi orang lain. Tidak ada. Itu makanya yang pertama itu tinggi iman, harus dari sana berangkatnya. Karena kalau kebalikannya, biasa-biasa pun jabatan saudara-saudara besok di masyarakat atau di pegawai negeri atau di perusahaan, biasa-biasa saja. Kalau iman saudara-saudara itu tangguh, kuat, itu yang membuat hidup saudara bisa bersuka cita, bahagia, dan bisa membahagiakan orang lain. Tetapi sebaliknya, setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, bukan imannya yang pertama di atas terhubung dengan Tuhan, tidak banyak yang bisa kita harapkan. Dan dirinya sendiri pun tidak bahagia. Contoh sudah terlalu banyak orang yang sukses dalam bidang yang namanya hal-hal yang duniawi, di jabatan, di harta, tapi tidak terhubung dengan Tuhan, mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, dirinya pun tidak bahagia. Jangan lupa saudara-saudara, negara-negara maju sekarang, justru di negara-negara maju inilah tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Bukan karena kekurangan, semua fasilitas tersedia, semua yang apa diinginkan itu bisa dengan cepat dibeli. Tapi kenapa seperti Amerika, Jepang, Singapura yang makmur secara ekonomi, tingkat bunuh dirinya termasuk remaja pemuda? Masalahnya ada di situ. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini. Oleh karena itu, sekali lagi, teman-teman, adik-adikku yang baik, bagaimana ini dulu kita utamakan, dan bagaimana untuk menumbuhkan, meneguhkan iman ini. Nah, ini salah satu, makanya saya sangat mengapresiasi kalau panitia membuat hal-hal yang seperti ini salah satu sarana untuk betul-betul kita memperdalam keimanan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Dan secara praktis, saya tidak tahu entah berapa orang di antara saudara yang memulai aktivitas keseharian dengan doa. Seberapa kita yang ada di sini yang memulai hari-hari kita dengan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita, intinya yang tadi, untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Saya gunakan istilah terhubung dengan Tuhan karena seperti handphone beliau ini ada dua. Kalau ini habis baterai, dan ini ciri orang-orang zaman sekarang, kalau HP-nya habis baterai, itu luar biasa. Ada yang sampai stres, ada yang harus cari minjam charger, cari di mana colokan supaya bisa terisi baterai, ya kan? Nah, sama seperti itu. Tidak sedikit orang sangat-sangat stres kalau handphonenya tidak terisi baterainya, tapi kalau spiritualnya tidak terisi, seolah-olah tidak ada masalah. Nah, ini sekarang terhubung dengan Tuhan. Handphone ini ketika dia habis baterai, dia harus dihubungkan dengan sumber arus, sehingga ketika arus itu mengalir ke dalam handphone, terisi kembali, dan dia punya energi, bisa kita gunakan. Simbol bagaimana hidup yang terhubung dengan Tuhan setiap hari, karena kita tahu Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu yang baik, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, dan sumber segala sesuatu yang baik. Ketika kita terhubung, bayangkan analogi mencokkan handphone dengan listrik, energi mengalir. Itulah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan hari demi hari. Karena setiap orang yang terhubung dengan Tuhan, apa yang Tuhan miliki yang baik itu akan dialirkan ke dalam kehidupan. Mengapa orang banyak yang gampang stres, gampang frustasi?
karena dia terhubung dengan sumber yang lain. Ketika orang terhubung dengan Tuhan sumber segala yang baik, dengan doa yang rutin secara pribadi, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bacaan-bacaan renungan, beribadah di gereja, ini menjadi wahana di tangan Tuhan untuk betul-betul meneguhkan iman kita. Lihatlah dunia ini, saudara-saudara, lihat perjalanan sepanjang sejarah umat manusia. Siapapun orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, dia punya energi melimpah menghadapi segala macam tantangan di dunia ini. Bayangkan atau bandingkan, ada orang sangat kecil pergumulannya, tapi dia langsung terjatuh. Tetapi ada orang deritanya luar biasa dahsyat, mungkin penyakit, mungkin tantangan, tapi masih tetap bisa memancarkan aura sukacita. Letak masalahnya di mana? Orang yang besar sekalipun masalahnya, ketika terhubung dengan Tuhan, sekali lagi energinya akan melimpah, akan terpancar dalam wajahnya, wajah sukacita, wajah pengharapan. Tapi orang yang walaupun kecil masalahnya tidak terhubung dengan Tuhan, ini yang cepat stres, terjatuh, dan lain sebagainya. Inilah tinggi yang pertama, saudara-saudara. Ini dilakukan oleh gereja menolong kita semua, anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Semua sarana untuk meneguhkan iman ini ada yang secara lembaga, tetapi lebih banyak sebetulnya dari usaha-usaha kita pribadi. Bagaimana kita intinya kembali seperti kata kunci tadi, supaya terhubung dengan Tuhan. Ini tinggi iman. Tinggi yang kedua adalah tinggi ilmu pengetahuan. Jangan berkecil hati, tapi bersukacitalah. Coba perhatikan orang-orang Batak. Kalau dasarnya luar biasa anugerah Tuhan ini kepada orang Batak, karena coba perhatikan, hampir tidak ada sebetulnya orang Batak yang bodoh. Biasanya orang Batak itu dia anugerahi Tuhan kepintaran, luar biasa. Jarang sekali yang ada yang bodoh. Nama ngototoi duduk sedua. Lawan takon. Yang membodoh-bodoh ya. Tapi dasar kita, coba lihat, baca media, lihat gereja-gereja kita, sangat-sangat ada begitu banyak ahli. Nah, mungkin saudara-saudara pernah melihat di YouTube bolak-balik ada orang Batak yang kacamatanya ditaruh di atas, dan ditanya kenapa kacamata di atas, dia bilang yang minus bukan mata saya tapi otak saya, katanya. Nah itu ya mau stres itu kan. Nah kalau di orang Batak ini bisa hitung jari lah. Pokoknya kita syukuri ini. Lihat sekali lagi perjalanan sejarah sampai kenyataan pada hari ini, orang-orang Batak ini pintar. Tinggal bagaimana kita mengasahnya dan mengarahkannya ke yang positif. Kalau dasarnya juga keahlian, coba HKBP-nya, hampir semua bidang keahlian ada di warga jemaat dan pelayan HKBP. Ahli apa ya? Mulai ahli bakteri yang sangat kecil sampai ke ahli bom atom pun ada di warga jemaat dan pelayan HKBP. Lihat profesi-profesi yang ada di Indonesia ini, hampir semua bidang profesi ada di warga jemaat dan pelayan HKBP. Karena Tuhan menganugerahkan intelektualitas yang baik kepada warga HKBP. Dan ini sesuatu yang harus kita banggakan. Bayangkan kalau 6 juta sekarang ya, hampir 6 juta warga HKBP, mulai dari kecil sampai yang mau menunggu papan bunga. Papan bunga ini maksudnya mau punya menikah, kayak gitu. Ya, itu. Coba perhatikan. Kalau semua yang hampir 6 juta warga jemaat HKBP ini yang punya intelektualitas yang tinggi ini, potensi yang luar biasa. Kalau kita semua kompak di dalam Tuhan, iman yang tadi ya, beriman teguh, semua terhubung dengan Tuhan, potensi ada. Coba perhatikan, yang banyak dititipkan Tuhan harta melimpah pun banyak di warga HKBP.
Kalau semua ini yang ahli banyak, yang bidang profesi hampir semua, yang berharta juga melimpah, kalau semua ini kompak di dalam Tuhan, perhatikan, HKBP ini bisa dipakai oleh Tuhan ke depan ini untuk melakukan karya-karya dahsyat, melakukan mujizat-mujizat Tuhan melalui HKBP, termasuk generasi ini. Karena tidak jauh-jauh lagi kita berpikir, berapa tahun sekarang? 16 tahun. Siapa namanya? Joseph Simamora. Simamora kan karena Mora kalau Batak. Kalau 16 tahun tambah 25 dari sekarang itu berapa? 41 kan? 41. Berarti 20. 41 biasanya kan sudah ada karirnya. Dan dalam artian 20 tahun ke depan, yang di sini inilah yang di ruangan ini nggak lama, 20 tahun nggak lama. Inilah nanti sintua, mungkin pendeta, mungkin preses nanti ada dari sini. Kita tidak tahu. Yang SMA siapa tahu nanti minatnya jadi pendeta. Ini anggota DPRD, DPR, bisa juga staf ahli menteri, bisa juga sampai ke menteri. Ini tidak jauh generasi muda PDB ini. Nah, kalau ini semua menyatu, tidak hanya memikirkan diri sendiri, ini akan luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kita syukuri kita ini dianugerahi kepintaran, ilmu pengetahuan, tinggal bagaimana kita mengasah. Dan oleh karena itulah walaupun kita pintar, saya selalu tekankan kepada pendeta pun, pelayan full timer, kita ini seusia apapun profesi kita, walaupun dasar kita pintar di anugerah Tuhan, kita harus tetap menempatkan diri apa yang saya sebut dengan teachable servant. Teachable yang selalu terbuka untuk belajar, terbuka untuk membaharui diri, terbuka untuk berubah, terbuka untuk berbuat lebih lebat. Karena sesungguhnya kita pelayan. Itu yang kedua. Tinggi. Kita syukuri anugerah Tuhan diperlengkapi dengan otak yang cerdas, tinggal bagaimana kita terus-menerus mengasahnya dan secara praktis itu bisa diterapkan untuk kebaikan. Tinggi yang ketiga, tentu kalau yang kedua, 1, 2 ini sudah menjadi komitmen bahagian hidup kita, hidup saudara-saudara. Ini sebetulnya dengan sendirinya sebagai akibat langsung dari tinggian pertama dan kedua, tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, diharapkan memang harus berbeda dari dunia. Saudara-saudara, kalau dunia ini sekarang membenarkan yang biasa, tugas kita lah saudara-saudara untuk membiasakan yang benar. Sesederhana itu menjelaskan ini. Nah, kalau dunia ini nakal-nakal dikit sudah biasa, ya tidak apa-apa kalau ada kenakalan. Kalau dunia ini mencuri-curi sedikit, korupsi-korupsi sedikit sudah dianggap kebiasaan, sudah benar. Orang-orang Kristen harus berbeda dengan dunia ini. Intinya seperti tadi, bukan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita ini mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah berminat duduk di depan seperti ini. Berapa persen? Kalau di kami dulu, kalau rombongan naik bus itu di depan direbut untuk bangku 1, 2 sampai 3. Tapi kalau ujian direbutnya di belakang. Nah, itu saja bedanya kelas dengan bus. Karena biasanya yang di depan itu yang betul-betul mempersiapkan diri, tidak tergoda untuk nyontek. Yang di belakang biasanya itu yang suka nyontek. Ini karena bukan ujian, jadi yang di belakang pun sebetulnya sama ya, nggak usah merasa bersalah yang di belakang. Dan saya sering kali sampaikan, pernah ada seorang kelas 3 SMU, sesudah keluar ujian, dia teriak sampai 3 kali mengepalkan tangannya, mengatakan mujizat terjadi hari ini, sampai 3 kali. Teman-temannya bingung, kok ini anak
ngomong mujizat tadi, padahal ke gereja pun nggak pernah. Berdoa pribadi baca kita nggak pernah, tiba-tiba dia ngomong mujizat sambil mengepakkan tangan 3 kali pula. Ketika ditanya mujizat apa yang terjadi, dia bilang, tadi malam sebelum ujian jam 4 saya berdoa khusus sekali untuk memohon mujizat Tuhan di ujian ini. Minggu yang lalu ibu saya juga memberikan persembahan khusus di gereja, ucapan syukur supaya saya didoakan ujian ini. Dan memang mujizat itu nyata hari ini. Ketika saya ujian, saya bisa bolak-balik membuka catatan saya. Dan guru saya bolak-balik mondar-mandir dari kiri kanan, seolah-olah Tuhan menutup mata guru saya ini, sehingga saya bisa nyalin nyontek dengan leluasa. Dan saya yakin nilai ujian saya ini pasti bisa 90-an katanya. Si Mamora, hari ini kalau kita bicara tinggi dalam perbuatan baik, kalau dunia ini sudah sepakat bahwa nyontek nggak apa-apa, hari ini kalau kita bicara tinggi perbuatan baik harus berbeda dari dunia ini. Karena yang seperti ini kita tahu bersama ini bukan mujizat, tapi 100% tipu muslihat. Dan saya memegang prinsip seperti ini, lebih bagus nilai ujian kita itu 75 hasil doa, hasil perjuangan, ketimbang nilai 100 hasil curian. Dan coba amati bangsa kita ini, begitu lelahnya dari dulu sampai sekarang, di mana kantor-kantor selama ini di pemerintahan menjadi lahan korupsi. Ya Pak buat, sejak SD pun sudah terlatih mencuri, bahkan sampai punya jabatan pun sudah terbiasa mencuri. Bangsa Indonesia ini masuk negara terkorupsi di dunia sejak lama. Sekarang orang-orang Kristen, bisakah kita menunjukkan alternatif berbeda dari dunia ini? Nah, kalau urutannya iman tadi terhubung dengan Tuhan, kita punya kecerdasan, tinggal mengasah. Nah, ini salah satu hal yang bisa menunjukkan kita berbeda dengan dunia ini. Ini masih dalam hal ujian. Ada begitu banyak hal yang sebetulnya kita menjadi teladan. Cobalah dengan medsos saudara-saudara yang sekarang. Bagaimana orang-orang Kristen tinggi dalam perbuatan baik, dari kata-katanya pun bisa tercermin bahwa kita ini orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Karena saya juga di Facebook, sayang sekali tetap 5.000, tak bisa lagi di add. Dan saya di Facebook ini berteman dengan semua kalangan, ada remaja juga. Dan pagi-pagi saya baca, pernah suatu saat saya membaca, ini pemuda Kristen Pak KBP, dia tulis dalam postingannya Facebook, pagi-pagi jam 7, kecewa tingkat dewa. Entah bagaimana kecewa tingkat dewa ini saya tidak tahu, baru kali itu saya dengar. Dan itu baru jam 7. Nanti jam 12 ini kecewa tingkat apa ini? Apalagi nanti sampai malam. Nah, pernah juga saya, sampai sekarang saya ingat, karena saya bertanya-tanya ini apa artinya. Juga jam 7 pagi-pagi, remaja kita juga di Facebook ditulis 2 kata, anti galau. Dan ternyata kepanjangannya ditulis di bawah, antara dilema dan galau. Anti galau, antara dilema dan galau. Nah, saya usulkan ya, saudara-saudara, sampai ke hal-hal seperti ini kita harus tunjukkan kita ini terhubung dengan Tuhan. Di antara saudara-saudara yang biasa dari medsos ini, grup WA, kalau kita ikuti, saya mungkin ratusan grup WA yang harus kalau kita keluar mungkin agak kurang enak. Tapi kalau kita baca grup-grup WA ini, yang grup-grup Kristen pun agak prihatin kita melihatnya, karena di sini saling menyindir, curhat, pokoknya ada begitu banyak yang tidak menunjukkan karakter Kristiani. Bisakah dengan perjumpaan kita hari ini, saudara-saudara yang punya Instagram, tidak perlu untuk mempromosikan diri di situ.
Apakah ini membangun orang baik? Nah, mungkin kita harus bicara. Saudara temukan, kalau ada nanti diskusi tentang ini, cobalah kira-kira bagaimana bermedsos yang Kristiani. Yang intinya menurut saya, apapun yang kita tampilkan di medsos, apapun itu, intinya adalah membangun kehidupan, menyemangati, menopang, menguatkan iman sesama. Saudara bisa terjemahkan itu. Nah, sampai hal-hal yang seperti itu, atau mungkin di antara saudara-saudara sudah mulai berpikir untuk menikah ke depan. Tinggi perbuatan baik ini juga harus terhubung langsung dengan rencana untuk berumah tangga. Saya ada menulis buku namanya Berkomunikasi dengan Hati. Saya tuliskan di situ satu kesaksian seorang pemuda 50 tahun, saya nggak tahu masih pemuda atau 50 tahun. Dia sudah menjelang lansia juga. Tapi yang saya masukkan 50 tahun ini belum menikah. Dan dia berusaha untuk menikah karena orang tuanya setiap kali dia pulang ke rumah, topik percakapan ayat 3 2 mako mangulia ma kolako nama kolsoku. Terus menerus. Dia dong majupang na saya perempuan 22 tahun. Uli perempuan on. Alina ngono perempuan on ala 50 tahun lo lansia nama bayon narana lo kan. Alani segala usaha yang dapat lama ibadah Tuhan kita, Pak Pendeta tolonglah saya. Saya ini sudah 50 tahun gak dapat. Tolong saya Pak Pendeta, bantu saya bagaimana supaya saya bisa menikah karena saya mencintai seorang perempuan. Pendeta bilang, apakah saudara sudah melakukan 2B? Apa itu Pak Pendeta? B yang pertama, apakah saudara sudah berdoa? Cepat sekali jawab Pak Pendeta. Kalau 2 sudah kandas. Ya, karena saya sering kali berdoa sambil mencucurkan air mata. Ibu saya tahu persis, dia hampir tiap hari berdoa. Di gereja pun sesudah warga jemaat sering kali didoakan warga jemaat yang mencari jodoh. Jadi kalau 2 Pak Pendeta sudah maksimal. Oke, kalau begitu yang kedua apa itu Pak Pendeta? Apakah saudara sudah berusaha? Cepat sekali juga dijawab Pak Pendeta, usaha juga belum ada. Karena terus teranglah Pak Pendeta, saya sampai menulis di medsos saya bahwa saya ini jomblo, gak ada lagi rasa malu. Saya tulis di iklan di koran di biro jodoh bahwa saya ini mencari. Di gereja sudah dibentuk di NHKBP panitia kecil. Nah, cobalah Bapak Pendeta bayangkan bagaimana usaha yang sudah saya lakukan. Jadi pendeta bilang biasanya dalam hidup ini kalau sudah berdoa, sudah berusaha biasanya sudah dapat. Tapi tunggu dulu kira-kira syaratnya apa? Dia bilang Pak Pendeta ya kan saya harus realistis. Bahwa saya sudah 50 tahun, nggak terlalu muluk-muluk lah Pak Pendeta. Tapi paling tidak perempuan ini 1 cantik, 2 sarjana, 3 katanya ya punya sense of humor katanya nomor 3. Nomor 4 anak orang kaya. Ada 10 daftar ini saya tidak ingat, tapi kalau 10 daftar ini agak sulit ditemukan di bumi ini gitu lah kira-kira. Dan pendeta bilang baru saya tahu jawabannya sekarang, saudara perlu 1 lagi B supaya dapat apa itu Pak Pendeta, tolonglah. B yang ketiga adalah berkaca, bercermin. Coba karena terlalu tinggi syaratnya, usia sudah 50 mau lansia. 1 cari yang cantik. Dia sendiri pun anak muda ini masih mendekati ganteng, nggak sampai ke ganteng, sedikit lagi baru sampai. Masih mendekati ganteng dia, masih lebih ganteng si Mamura ini. Tapi cari yang cantik. Kemudian dia bilang sarjana yang kedua. Dia pun dulu D3-nya dan IP-nya pun 2,2. Mau minta sarjana. Nomor 4 itu paling gawat. Dia bilang anak orang kaya. Perempuan-perempuan di sini kalau ada laki-laki syaratnya harta, tinggalkanlah dengan baik-baik. Karena apa? Di otaknya ini nanti mati mertuaku ini sama kami kayaknya.
harta ini gitu kan. Jadi siapa tahu saudara-saudara merencanakan ke sana. Kalau kita tinggi dalam perbuatan baik dalam artian yang syarat yang paling utama di dalam mempersiapkan keluarga, 3 tinggi yang tadi teman-teman. Tinggi iman. Karena sekali lagi, seganteng apapun, sesukses apapun dalam hidupnya, kalau imannya tidak teguh, diluruyodon non dua tununai, buka cabang di mana-mana nanti. Dan seterusnya, poli-poli. Nah ini yang antara lain, dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan biasanya, kalau orang yang betul-betul tinggi yang pertama itu urutannya, dia tidak mau memanfaatkan orang lain hanya untuk keinginan kepentingannya sendiri. Hanya orang yang tinggi imannya, dia mau menikah, dia berpikir bagaimana supaya ini membawa kebaikan bagi saya, kebaikan bagi kalau ini perempuan calonnya, bahkan yang lebih luas dari situ, kebaikan bagi keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Tapi kalau hanya untuk keinginannya yang terpenuhi, satu saat keinginan bisa berubah, keinginan bisa bertambah, dan ini yang bisa membawa malapetaka. Mungkin satu lagi, dari Medan ini saya dapat mengirimkan ke saya baru beberapa minggu yang lalu. Jadi rupanya sampai saya tulis, saya salin di handphone saya ini. Jadi yang tadi laki-laki bilang sudah berdoa kandas, rupanya dia memang berdoa, tapi doanya ini yang perlu dikoreksi. Dari nggak tahu, mungkin dari Medan Utara yang mengirim ini ke saya. Nah ini doanya. Nah karena dia sudah sangat cinta dengan perempuan ini, tetapi tidak dapat, tidak mau, dia berdoa seperti ini sampai doanya dimasukkan di medsos. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukanlah kami. Masih mantap. Kalimat pertama masih mantap. Baru kalimat kedua dan seterusnya. Tetapi sekiranya dia bukan jodohku, ya Tuhan, Engkau berkuasa mengubah hati dan menggerakkan hati, jodohkanlah kami. Dia tidak paksa. Lebih paksa lagi dia bilang, lanjutkan doanya. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah ya Tuhan, dan jodohkanlah aku dengannya. Masih dilanjutkan. Sekiranya dia tetap tidak bisa berjodoh denganku, ya Tuhan, janganlah dia sampai dapat jodoh lagi. Biarkanlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan ditutup doanya ini. Dan sekiranya dia menyerah karena tidak mendapat jodoh, ya Tuhan, pakailah kesempatan itu untuk menjodohkan kami. Ini berputar-putar doanya ini. Intinya hanya satu, apa yang diinginkan itu terjadi. Tak peduli apakah ini punya orang lain, yang penting saya ingin. Dan ini bahayanya. Nah sekarang saya tahu mungkin ada yang berminat menikah di sini. Kalau suatu saat bertemu dengan masalah yang seperti ini, agak sulit, apakah di laki-laki perempuan. Orang Kristen yang tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, doanya harus seperti ini. Ya Tuhan, kalau dia jodohku yang Kau kehendaki, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Tetapi kalau ia tidak jodohku, berilah yang terbaik bagi kami masing-masing seturut kehendak-Mu. Amin. Karena yaitu kita tidak hanya mencari kesenangan sendiri, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana seorang Kristen itu juga memikirkan kebaikan bagi orang lain. Nah sekiranya bisa menginspirasi saudara-saudara, saya sendiri Inang Guru Pangaribuan, sebelum kami menikah dulu saya masuk di Naposubung juga, masuk di guru sekolah minggu. Pernah 3 kali lipat seperti ini di Medan,
berkumpul guru-guru sekolah minggu, beribadah, dan bernyanyi Kidung Jemaat. Waktu itu kuperlukan juru selamat. Dan saya tidak bawa Kidung Jemaat beribadah. Karena saya tidak bawa Kidung Jemaat, seorang perempuan menyodorkan Kidung Jemaatnya dari belakang. Dan itu tadi kan nyanyian jemaatnya, Kidung Jemaatnya kuperlukan juru selamat. Saya lihat yang memberikan ini perempuan ini agak bagus juga, gitu kan. Jadi sesudah ibadah berakhir, kuperlukan juru selamat, dalam hati kuperlukan juga perempuan penolong. Saya tanyalah alamatnya, dan beberapa hari kemudian dikasih, dan saya kunjungi, jadilah istri saya. Jadi saya dipersatukan oleh Kidung Jemaat. Masalahnya begini, kualitas sebuah keluarga itu tidak ditentukan bagaimana dia berjumpa. Sebab Tuhan bisa memakai banyak cara untuk mempertemukan anak-anaknya. Kalau saudara dipertemukan dengan Facebook, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi kalau dipertemukan di sesama NHKBP, ngapain pergi keluar sana kalau sama-sama kita ada, kan gitu. Nah, berapa persen yang di sini yang sudah mulai melirik-lirik? Tetapi intinya tetap yang tadi, karena ketiga urutan ini tadi, tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi dalam perbuatan baik, apalagi yang terakhir satu rendah, yaitu rendah hati. Saudaraku, tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini, karena semuanya keberadaan kita di sini dan yang akan Tuhan anugerahkan ke depan sepenuhnya hanyalah karena kebaikan Tuhan. Sebab kesombongan akan merusak diri sendiri, dan kesombongan juga merusak persekutuan. Kesombongan akan bisa merusak jemaat, masyarakat, dan yang lebih luas. Dan itu sangat alkitabiah. Coba saudara-saudara temukan, tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan sekiranya satu saat saudara-saudara yang tiga ini sudah mantap, merasa mantap dalam kehidupan beriman, berdoa, bergereja tidak pernah alfa, baca Alkitab, sudah pintar, sudah berbuat baik, godaan yang paling sering menghinggapi orang yang sudah baik, iblis masuk melalui pintu pencobaan kesombongan. Banyak orang yang tidak berhasil digoda iblis untuk tidak selingkuh, tidak korupsi, tidak berbuat yang jahat. Nah, di sini iblis masih punya satu pintu masuk untuk menggoda orang-orang untuk sombong, untuk aku. Saudara-saudara, HKBP ke depan, Gereja Tuhan HKBP ini membutuhkan generasi yang betul-betul tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, dan rendah hati. Bolehkah saya mengajak saudara-saudara berkomitmen hari ini dan ikuti apa yang saya katakan? Aku percaya Tuhan mengasihiku, ya. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Karena itu aku berkomitmen. Mewujudkan tiga tinggi satu rendah. Tinggi iman. Tinggi ilmu pengetahuan. Tinggi perbuatan baik. Rendah hati. Kami berdoa. Sampai di situ saja ya. Berdoanya nggak ikut lagi. Saya hanya mau mengatakan kami para pelayan di distrik Medan Utara berdoa kepada adik kami yang baik di sini. Jika ini komitmenmu hari ini, percayalah dengan sungguh-sungguh, hidupmu di masa depan tetap dalam naungan kasih Tuhan. Hidupmu berbahagia, bersukacita, dan membawa kebaikan, sukacita, dan kebahagiaan bagi orang tuamu dan bagi yang lain. Terima kasih, Horas. Terima kasih kepada Bapak Victor yang sudah menyampaikan.
materinya pada hari ini. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan diberikan kesempatan untuk 2 orang peserta YOTCAMP yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Victor. Kepada teman-teman dipersilahkan. Ya, silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Valentino dari AKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo. Saya ingin menyampaikan 2 poin. Yang pertama 1 pertanyaan dan 1 saran permohonan dari Huria AKBP Tegal Rejo. Untuk pertanyaan saya itu, semakin tingginya ilmu pengetahuan, semakin tingginya jabatan, itu akan semakin tinggi juga tingkat percobaan dan tingkat goncangan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih Mak cara kita untuk agar kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan kehidupan kita. Untuk yang kedua, permohonan kedua itu dari Yang Pendeta dan seluruh pahalando AKBP Tegal Rejo. Kami AKBP Tegal Rejo memang sedang menghadapi suatu permasalahan yang bisa bilang permasalahan umum sebenarnya, yaitu tingginya tingkat remaja-remaja narkoba itu remaja Tegal Rejo, tingkat tingginya pemakai narkoba, pengguna narkoba. Nah, dari Yang Pendeta sendiri memohon pada pimpinan AKBP yang diwakili oleh Amang Sekjen yang hadir pada hari ini, memohonlah untuk dari pimpinan AKBP untuk membuat suatu terobosan atau gebrakan agar dibuatnya kegiatan-kegiatan yang anti narkoba atau yang bekerja sama dengan BNN lah untuk memberantas narkoba di wilayah AKBP Tegal Rejo. Terima kasih, Bang. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Iya, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Christopher Simanora, saya dari AKBP Efrata Tubuh. Jadi pertanyaan saya sangat umum. Bagaimana cara kita membangkitkan iman kita? Maksudnya macam mana kita tahu bahwa membangkitkan iman itu dalam diri kita? Lalu bagaimana kami dapat mengantisipasi melemahnya iman dan keyakinan kami? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin dapat saya rangkum. Pertanyaan pertama dari Bang Valentino dari Gereja Tegal Rejo, memberikan studi kasus semakin tinggi ilmu, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga cobaan atau pergumulan kehidupan. Bagaimana cara menghadapinya? Lagi juga dari Bang Valentino menyampaikan permasalahan yang ada di Huria Tegal Rejo dengan tingginya tingkat narkoba, pengguna narkoba di pemuda, gitu kan? Memohon kepada pimpinan gereja, pimpinan HKBP khususnya untuk mengadakan kegiatan mungkin semacam sosialisasi atau apa untuk memberantas narkoba, mungkin seperti itu ya. Pertanyaan kedua itu dari Bang Christopher Simamora dari Efrata, bagaimana cara membangkitkan iman Kristiani dalam diri kita, lalu bagaimana mengantisipasi kelemahan iman, seperti itu. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak. Baik, terima kasih. Saudara Fantino tadi ya. Iya. Pertama, jabatan kita pahami sebagai anugerah. Intelektualitas, kepintaran, kecerdasan tadi kita juga imani bahwa itu anugerah Tuhan. Betul bahwa semakin tinggi jabatan, maka godaan itu juga akan semakin banyak, semakin berat. Itulah sebabnya yang tadi saya katakan satu analogi. Pohon yang tinggi itu membutuhkan akar yang dalam. Kalau tidak, pohon akan tumbang. Coba perhatikan. Dan itu sesungguhnya sangat-sangat relevan dengan contoh yang seperti ini.
jabatan di masyarakat, di gereja pun dan dimanapun yang tinggi itu membutuhkan akar yang dalam. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana hidup yang senantiasa mensyukuri bahwa ini adalah pemberian Tuhan, dan kalau Tuhan memberikannya, pasti Tuhan juga akan menguatkan untuk bisa menghindari atau melawan setiap godaan. Jadi intinya tetap berakar. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Nah di situ. Dan jangan lupa bahwa iblis itu tidak takut kepada orang percaya. Sebesar apapun imanmu, bukan pada dirimu iblis takut, tapi iblis takut kepada Kristus yang tinggal berdiam di dalam diri orang percaya. Contoh-contoh di Alkitab yang sukses menghadapi godaan sudah sangat jelas, banyak daftarnya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Ini tinggal bagaimana kemauan kita untuk senantiasa terhubung. Dan itu biasanya tidak terjadi turun dari surga langsung, tetapi merupakan pembiasaan diri, disiplin dari sejak kecil. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang bertobat di masa tuanya pun seperti Saulus menjadi Paulus, itu juga bisa memungkinkan. Bukan tidak tanggung-tanggung godaan, cobaan kepada Paulus, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia tetap bisa memenangkannya. Ini yang nomor satu yang bisa saya respon. Yang kedua, masalah bukan hanya ditinggal gereja, tapi begini teman-teman, di Indonesia ini tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki narkoba. Bayangkan saudara-saudara, kerugian ekonomi di Indonesia ini untuk kasus narkoba itu 470 triliun per tahun kerugian ekonomi. Di Indonesia ini ada sekitar 7 juta orang yang sudah terkena narkoba. Ada 1,5 juta orang yang tidak bisa sembuh lagi. Banyak ini dari keluarga sukses, berjabatan, kaya, tetapi sudah menjadi beban, tidak bisa lagi diharapkan apa-apa. 1,5 juta orang ini Indonesia ini. Dan penghuni penjara di Indonesia ini 60% itu karena kasus narkoba, mulai dari pengedar, pengguna dan lain sebagainya. Bayangkan 60% penghuni penjara. Itu sebabnya memang masalah narkoba ini bukan masalah sepele, masalah kecil. Dari 4 masalah terbesar yang bisa menghancurkan bangsa ini, salah satunya adalah narkoba. Oleh karena itu, paling tidak kita yang berkumpul di sini, kita pastikan tidak terlibat dalam narkoba ini. Dan yang kedua, kita bisa menjadi agen-agen yang dipakai oleh Tuhan, meyakinkan saudara-saudara kita supaya tidak terkena narkoba. Satu-satunya yang paling ampuh untuk mengatasi ini adalah lingkungan keluarga. Kalau alat negara sepanjang sejarah Indonesia ini, ada sebagian yang sulit dibedakan mana alat negara, mana pengedar. Dia memerui. Bisa juga alat negara merangkap pengedarnya juga. Agak sulit kalau kita di luar rumah tangga. Jadi keluarga lah yang sesungguhnya. Kalau kita sudah melihat dampak ini dahsyat, tentu kita tidak mau ikut di dalamnya. Dan warga HKBP terus terang sekarang coba penjara Siantar yang tadi saya katakan, 70% penghuni penjara Siantar itu adalah Kristen. Dan yang 70 orang Kristen yang penjara ini di Siantar itu 80% dari yang 70 itu adalah warga HKBP. Oleh karena itu kita tidak bisa berkata bahwa narkoba bukan masalah HKBP. Masalah narkoba adalah masalah kita sendiri. Oleh karena itu, bican roh mau kadungan dausian medan utara tu sila itu. Mari kita pastikan ini generasi muda yang mencintai Tuhan, mencintai dirinya. Jauhkan dirimu dari dari maut ini. Termasuk kalau boleh saudara-saudara saya sarankan yang merokok pun. Karena ada orang pemuda-pemuda kita salah menerima seolah-olah kalau tidak merokok itu tidak jantan katanya.
pastikan bahwa tanda kejantanan bukan di rokok, di bagian lain itu. Ya kan, nggak usah dulu kalau terlalu yang pesan utamanya adalah Indonesia ini termasuk ini tiga urutan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Yang pertama, urutan pengeluaran rumah tangga Indonesia itu adalah membeli beras dan padi-padian. Menyusul urutan kedua pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk membeli rokok. Baru urutan yang ketiga pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk membeli lauk pauk, telur, daging, dan lain ikan dan lain sebagainya. Apa artinya itu? Bangsa ini, adik-adikku yang baik, Indonesia ini jauh lebih boros mengeluarkan uangnya untuk membeli penderitaan, membeli kematian, ketimbang yang membangun kehidupan. Karena itu izinkan saya dengan segenap hati dari kasih yang tulus mengajak saudara laki-laki, kalau sekiranya perokok selama ini, bahasa halusnya yang mau saya sampaikan kepada saudara, bertobatlah pada hari ini. Ada yang mengatakan bagaimana caranya? Kalau saudara komit hari ini berhenti, ada satu tips yang sangat jitu untuk bisa berhenti merokok. Kalau saudara mau, ada yang bersedia? Ada. Tips berhenti merokok yang sangat sederhana adalah jangan nyalakan. Ya iyalah, ya memang jadi ya pas itu kan sangat sederhana dan ampuh. Baik, saya kira itu untuk merespon saudara Fantino. Ini kita pergumulan secara nasional. Jangan-jangan ada usaha dari luar sana untuk menghancurkan bangsa ini melalui narkoba. Jangan mau. Karena kalau angka ini bertambah dari 6 juta, 1,5 juta sudah tidak bisa disembuhkan, bangsa ini akan menciptakan generasi-generasi yang bodoh dan loyo di masa depan, dan akan sangat gampang dicaplok bangsa ini kalau mayoritas nanti generasi-generasi yang tangguh ini sudah terpapar dengan narkoba ini. Demikian Fantino, mungkin sedikit agak informasinya meninggi karena ini serius, itu saja. Oke, yang terakhir saudara Christopher Simamora. Banyak Simamora di sini karena pendetanya mungkin Simamora. Bagaimana cara membangkitkan iman? Begini, mengapa tadi awalnya saya sampaikan bertanya kepada saudara-saudara, hidup saudara ini apakah lebih enak dari generasi sebelumnya? Pesannya yang pertama dan terutama adalah untuk betul-betul tertanam dalam hati saudara-saudara. Kalau hidup saudara lebih enak, lebih baik sekarang ketimbang generasi orang tuamu yang masih mengalami pahit getirnya kehidupan, biarlah ini betul-betul saudara-saudari sebagai anugerah, sebagai kebaikan Tuhan yang saudara peroleh. Dan inilah sebetulnya salah satu bukti iman yang nyata, melihat ini sebagai anugerah Tuhan, mensyukurinya dan bersukacita. Jadi perlu menatap sedikit ke belakang supaya kita bisa tangguh menjalani hari ini, terutama menghadapi masa depan. Kalau kita melihat penyertaan Tuhan di masa lalu, kita bisa melihat secara konkret, tidak perlu terlalu yang muluk-muluk jauh-jauh, persis dalam kehidupan ini hidup kita sudah lebih baik. Itu adalah tanda kasih Tuhan, dan inilah yang senantiasa kita sikapkan ulang. Kalau Tuhan sudah berbuat baik di masa lalu, ke depan pun Tuhan akan berbuat yang terbaik. Oleh karena itu, yang terakhir, tanda-tanda orang yang mengimani kebaikan Tuhan, pastilah orang-orang yang bersukacita. Dan sukacita itu bisa nampak melalui senyuman yang tulus, tertawa yang sehat. Mengherankan pada zaman ini, ada begitu banyak kalau orang tua masih kita maklumi dia menanggung anak-anaknya. Kalau generasi seperti ini, wajah-wajah sudah kehilangan kemampuan tersenyum, sudah kehilangan kemampuan tertawa, apa yang terjadi dalam diri kita ini? Terus terang saya perhatikan di sini, ya puji Tuhan lah, tidak ada yang terlalu berat wajahnya. Tapi di luar sana, wajah-wajah masih pemuda ini
masih mahasiswa wajahnya itu sudah mendekati keriting. Kalau kita bahasakan seperti beliau inilah yang menanggung seluruh wilayah Sumatera Utara ini. Tolonglah orang tua kita yang pengalaman pahit getirnya kehidupan bisa bersuka cita, bisa tangguh, apalagi generasi yang seperti ini punya anugerah khusus dari Tuhan. Bersukacitalah dan biarlah hati kita berkobar-kobar. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Amang Pendeta Victor. Saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita. Mungkin Amang bisa menyampaikan closing statement untuk seminar kali ini. Baik, sekali lagi sebelum closing statement, terima kasih banyak Amang Presis sudah hadir di sini, Amang Sekretaris Esol dan juga teman-teman yang sudah berlelah mempersiapkan ini. Ada ungkapan bahasa Inggris mengatakan, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Sekali lagi, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi saya percaya siapa yang memegang masa depan, dan yang memegang masa depan itu adalah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita di masa depan, pastilah sama seperti di masa lalu, Tuhan akan terus menuntun kita ke masa depan. Yang paling penting, kita senantiasa terhubung dengan Tuhan sumber kehidupan kita. Terima kasih.